Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kelistrikan sel. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Parusip dengan NPM 2008260167 dari Fakultas Kedokteran UNSU. Langsung saja kita akan membahas penemuan biolistrik. Yang pertama ada Kaldani. Pada tahun 1856, ia menemukan kelistrikan pada otot kata yang telah mati. Yang kedua ada Luigi Galvani. Pada tahun 1780, ia mulai mempelajari kelistrikan pada tubuh hewan. Dan pada tahun 1786, ia menemukan kedua kaki kata terangkat ketika diberikan aliran listrik melalui konduktor. Dan yang ketiga adalah Aron. Pada tahun 1892, ia merasakan ada aliran frekuensi tinggi melalui tubuhnya sendiri. Dan yang keempat ada Van Sagnac. Pada tahun 1899, ia mengamati terjadinya panas pada jaringan yang disebabkan aliran frekuensi tinggi. Dan yang terakhir ada Shackleton. Pada tahun 1982, pengobatan dengan menggunakan shortwave. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari biolistrik. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan pengendaran. Selanjutnya kita membahas mekanisme kerja. Sebelum itu kita akan membahas struktur neuron terlebih dahulu. Yang pertama ada akson. Kegunaan dari akson ini adalah bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel ke sel lainnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu pada organ dan otot. Selanjutnya ada dendrit. Apa kegunaan dari dendrit tersebut? Kegunaan dendrit adalah bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari otot, organ, maupun otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel. Badan sel itu sendiri yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus adalah organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana tangan bisa bergerak dan menyentuh? Listrik secara sederhana adalah pergerakan muatan listrik dan hasilnya menggunakan muatan potensial. Pertama, melalui mekanisme kompleks otak, kita membentuk sesuatu yang disebut potensial aksi. Dan meneruskan sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tangan. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara sel saraf terdapat celah yang disebut sinap. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel pertama, lalu diteruskan melalui tubuhnya sampai mencapai akson. Selanjutnya, di beberapa neuron ada sesuatu yang disebut neuron transmitter, yaitu zat kimia yang berperan dalam konduksi sel. Neuron transmitter dilepaskan ke sinap dan menghasilkan potensial aksi di sel berikutnya dan seterusnya. Sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tangan. Dan yang terakhir, apa saja faktor perubahan pada kelistrikan sel?
Yang pertama adalah perubahan potensial dengan cepat. Potensial kerja yaitu hasil dari depolarisasi membran diikuti oleh repolarisasi kembali ke potensial istirahat. Tahap potensial membran. Tahap istirahat itu merupakan potensial membran istirahat sebelum potensial aksi selanjutnya. Tahap depolarisasi itu membran permeabel terhadap ion natrium, lalu mengalirkan ke interior akson, lalu potensial membran meningkat cepat ke arah positif. Selanjutnya tahap repolarisasi itu saluran natrium tertutup, lalu saluran kalium terbuka lebih besar dari biasanya, lalu difusi cepat ion kalium ke eksterior, lalu memulihkan potensial membran istirahat negatif yang normal. Ada impuls saraf yaitu penyebaran luasan potensi kerja. Selanjutnya ada kecepatan konduksi, ini dipengaruhi oleh perbedaan arus listrik, perbedaan luas penampang akson.